자기 열차 바닥에서 김만옥한테 붙였던 Film diawali dengan memperlihatkan Jun Sae-bok dengan ekspresi murungnya, tiba ke rumah. Dan di rumah, saat itu adik Jun Sae-bok dengan santuinya bermain game tanpa memikirkan masalah hidup yang kian berat untuk diatasi. Menyadari adiknya yang telah kecanduan game, pada saat makan Jun Sae-bok mencoba untuk menceramai adiknya itu. Namun dengan tampang masa bodohnya, adiknya malah merayu Jun Sae-bok dengan ayam goreng yang dibelikannya dengan uang hasil menjokikan permainan game. Usai makan bersama adiknya, kini Jun Sae-bok mencoba untuk menelpon Sae-ha. Dan tanpa basa-basi, polisi cantik kita itu pun meminta informasi terbaru kepada Sae-ha mengenai Kim Man-ok dan hantu cantik. Mendengar permintaan dari Jun Sae-bok, segera Sae-ha memberitahukannya. Saat itu Sae-ha berkata bahwa berdasarkan info terbaru yang diperolehnya melalui CCTV, Kim Man-ok terakhir kali terlihat memasuki kereta di stasiun Busan. Namun setelah itu, keberadaannya malah hilang bagaikan ditelan bumi. 그 여자 DNA가 조금씩 어긋나 있어요. 수십 개가 문제가 아니에요. 밤새 본다는데 거기 찍게. 그렇게 되려면 비정상적인 원인이 있어야 되는데. Keesokan harinya, Sae-ha yang menyadari ambisinya untuk mengungkap identitas hantu cantik yang telah membunuh ayahnya, pergi mengunjungi seorang mafia pasar malam, coy. Di sana, Sae-ha segera membeli sebuah pistol lengkap dengan peluru-pelurunya. Di saat bersamaan, Badan Pertahanan Korea sedang gencar-gencarnya menyebar foto Kim Man-ok dan siluet sketsa gambar hantu cantik di media elektronik maupun media sosial. Tidak hanya itu, tim Badan Pertahanan Korea pun berencana menjebak hantu cantik, agar hantu cantik mau datang berkunjung di kantor Badan Pemantauan Grid. Dengan cara, mereka akan menyebarkan berita palsu mengenai grid yang telah rusak. Dan secara otomatis, mereka menganggap bahwa hantu cantik yang merupakan pencipta grid akan datang untuk memperbaikinya. 형님들 안녕, 산구 TV 산구야. 야, 맞아. 이보자. Jung Sae-bok yang menyadari bahwa Badan Pertahanan telah melakukan pergerakan segera menuju ke kantor polisi untuk mengambil pistol dan peluru yang ia butuhkan. Dan kemudian segera bergegas menuju stasiun kereta Busan, tempat terakhir kali penjahat berbak kampret Kim Man-ok menghilang, coy. Di stasiun kereta api Busan, saat itu dua orang cecunguk kampret mencoba untuk menggoda dan melecehkan hantu cantik yang sedang menyamar saat itu, coy. Dengan dalih bahwa hantu cantik memiliki wajah yang mirip dengan poster buronan yang disebar oleh Badan Pertahanan Korea. Melihat aksi yang tidak senonoh itu, seorang wanita tua yang merupakan cleaning service di stasiun kereta pun berusaha menghalangi aksi bejat dua cecunguk kampret itu. Tidak terima dengan perlakuan wanita tua, para cecunguk kampret itu pun segera menganiaya cleaning service itu. Namun belum sempat mereka melancarkan serangan kepada wanita tua cleaning service itu, polisi cantik kita pun, Jung Sae-bok, datang dan menghajar para cecunguk kampret itu tanpa ampun, coy. Setelah menyelamatkan cleaning service itu, Jung Sae-bok pun mengeluarkan foto Kim Man-ok dan hantu cantik untuk ditanyakan kepada cleaning service. Namun wanita tua itu mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat orang-orang yang berada di foto itu. Di saat bersamaan, hantu cantik yang tidak terima telah dilecehkan oleh dua cecunguk kampret tadi, kini mendatangi mereka berdua untuk membalaskan dendamnya dengan cara menghilangkan mereka berdua dari atas bumi. Di lain scene,
Si wanita tua cleaning service saat membersihkan stasiun penasaran dengan suara yang berada di dalam terowongan. Si wanita tua pun mencoba untuk memasuki terowongan itu lebih dalam. Hingga pada akhirnya dia terkaget-kaget melihat keberadaan penjahat berdebak kampret Kim Man-ok yang telah berada di poster buronan. 또 처음엔 그렇게 생각했는데 여자가 보 Melihat itu, wanita tua pun segera lari dan menemui polisi cantik dan mengatakan tentang keberadaan Kim Man-ok di stasiun itu. Mendengar itu, dengan secepat kilat, Jung Sae-bok pun segera menuju ke lokasi berdebak kampret Kim Man-ok coy. Jung Sae-bok mencoba untuk masuk secara perlahan-lahan dengan pistol yang telah ready untuk digunakan. Setelah sampai, Jung Sae-bok mencoba membuka penjara kurungan Kim Man-ok. Dan tiba-tiba, Kim Man-ok muncul dan menyerang polisi cantik kita hingga aksi jual beli serangan pun terjadi coy. Beberapa menit terhanyut dalam pertarungan, akhirnya Kim Man-ok pun berhasil untuk dilumpuhkan dan diringkus ke kantor polisi. Shin pun berpindah di Badan Pertahanan Korea. Saat itu, Ibu Choi dan para pegawainya sedang menonton video lama aktivitas hantu cantik di sebuah restoran saat memesan semua makanan yang ada di etalase pajangan. Melihat itu, kini mereka pun sadar bahwa hantu cantik juga merupakan manusia biasa seperti mereka. 결제는 현금으로 했는데 현금이 좀 부족한 거 우리나라 사람이 아니란 생각은 전혀 안 들었답니다. 외향적인 생명체라든가. 입으로 먹고 입으로 우리말 몇 능이를 한다는 건. 그러니까 절대 상의를 입혀서는 Sementara itu, info mengenai Kim Man-ok yang tertangkap membuat Ibu Choi khawatir. Ibu Choi takut jika rencana jebakan yang ia buat akan gagal karena dikhawatirkan hantu cantik akan pergi menyelamatkan Kim Man-ok lagi coy. Alhasil, tanpa pikir panjang, Ibu Choi dan para bawahannya segera mendatangi kantor polisi untuk mengambil paksa penjahat berdebak kampret itu coy. Sesampainya di sana, awalnya pihak polisi dan Jung Sae-bok melakukan perlawanan. Namun karena mereka sadar mereka di bawah otoritas Badan Pertahanan Korea, mereka pun menyerahkan penjahat berdebak kampret dengan satu syarat, yaitu Jung Sae-bok harus ikut terlibat di setiap aksi penangkapan hantu cantik. Menyadari waktu mereka yang mepet, akhirnya Ibu Choi menyanggupi syarat itu. 어떻게 잡았어요? 김만옥은 그때 그 소령이야? Sementara itu, di Badan Pertahanan Korea, kini hantu cantik telah muncul untuk masuk ke pusat kontrol grid. Melihat itu, para pegawai Badan Pertahanan mulai kalang kabut coy. Dan para eksekutor dari Badan Pertahanan siap untuk menembaknya dengan bius. Sesampainya di pusat kontrol grid, hantu cantik melihat grid buatannya itu. Dan tiba-tiba, serangan tembakan dari segala arah diluncurkan kepadanya. Namun karena hantu cantik memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, dia mampu menghilang dengan satu kedipan mata. Tetapi saat hantu cantik muncul, dia malah muncul di depan Ibu Choi dan kawan-kawannya. Melihat itu, para eksekutor yang sedari tadi bersembunyi pun menembaknya hingga hantu cantik terluka dan jatuh. Namun bukan hanya hantu cantik yang terjatuh, tapi malah Ibu Choi juga terjatuh, hingga mengakibatkan Ibu Choi tewas di tempat coy. Melihat itu, Saeha menjadi marah karena atasannya tewas dalam kejadian itu dan menyalahkan Direktur Badan Pertahanan Korea atas kelalaiannya yang menginstruksikan pasukan khusus menggunakan timah panas, bukannya peluru karet. 그냥 다 같은 탄원이야. 어떻게 누구 건지 알 수 있어. 얘들 중 하나가 부국장님 죽였어. 총 내놔. 이대로 보내면 지들끼리 총 섞을 겁니다. Di tengah-tengah kesedihan bawahan Ibu Choi, Menteri Pertahanan pun tiba karena mengetahui hantu cantik telah berhasil ditangkap. Setelah sampai, Pak Menteri pun segera menemui hantu cantik yang sedang dijadikan bahan penelitian.
Dari hasil penelitian, ditemukan sebuah chip yang berada di dalam tangan hantu cantik, di mana chip itu terhubung dengan alat kontrol yang selalu digenggam oleh hantu cantik untuk mengendalikan waktu dan berteleportasi. Mengetahui itu, Menteri Pertahanan pun yang serakah segera menginstruksikan kepada Direktur Badan Pertahanan untuk mencari tahu cara kerja chip dan alat yang digunakan oleh hantu cantik untuk berteleportasi. Namun tanpa sadar, di luar ruangan, Saiha di balik kaca yang memiliki kemampuan untuk membaca bibir mengetahui niat terselubung dari Menteri Pertahanan yang serakah itu, coy. Setelah Menteri pulang, kini Direktur menyuruh Saiha untuk keluar dan memerintahkan Li Jin untuk tetap berada di dalam ruangan agar dia bisa menyuntik hantu cantik dengan bius. Berhasil membius hantu cantik, Li Jin pun diperintahkan oleh Direktur Badan Pertahanan untuk menginterogasi hantu cantik. Dan dengan terbata-bata, hantu cantik pun berkata bahwa dia datang dari tahun 2091, coy, alias datang dari masa depan. Di lain scene, Saiha yang mengetahui kelebihan dari alat hantu cantik berencana untuk mengambil alat itu. Namun Jung Saebok berusaha menghentikannya, karena Jung Saebok tidak ingin Saiha terluka seperti Ibu Choi. Dan bersamaan dengan itu, handphone Saiha berbunyi. Ketika Saiha membuka notif pesan di HP-nya, Saiha dan Jung Saebok sangat kaget, coy, dengan munculnya sosok hantu cantik di rumahnya yang sedang merawat ibu Saiha saat ini. Dan bersamaan dengan itu, film pun bersambung, coy.